sebelumnya pernah main di sini. Saya nah, hari ini kita bakal membahas hal yang berkaitan dengan menceritakan kembali mengenai pengalaman. Di sini yang lebih jelas, tujuan pembelajaran kita adalah agar peserta didik mampu memahami, mengembangkan, dan menyajikan teks rekor melalui kegiatan diskusi dengan sikap kritis, santun, dan bekerja sama. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mengelaborasi teks rekor dalam diskusi. Nah, di sini ada 3 kunci nih. Elaborasi teks rekor melalui diskusi. Pertama kita bahas mengelaborasi dulu. Ada yang tahu mengelaborasi itu apa? Belum tahu, Ibu? Belum ya? Nah, elaborasi ini asalnya dari kata dasar elaborasi. Artinya adalah bekerja dengan tekun atau mengolah dengan cermat. Nah, kalau konteksnya dengan pembelajaran seperti sekarang ini, mengelaborasi itu artinya mengembangkan atau memperluas teks memperluas teks dengan menambahkan detail, penjelasan, pendapat, dan unsur kebahasaan agar isi teks menjadi lebih lengkap. Nah, kemudian kita beralih ke teks rekor. Nah, teks rekor nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, diskusi apa? Yang kalian kenal tentang diskusi? Mengungkapkan apa? Mengungkapkan ide, pendapat masing-masing, Bu. Oke, dari Anca mengungkapkan pendapat. Ya. Menurut kamu apa? Penukaran pendapat, Bu. Oke, bertukar ya, bertukar pendapat. Menurut Kaisya apa? Bertukar pikiran atau gagasan. Tetap bertukar juga ya ini ya. Ya, benar banget. Tapi untuk lebih lengkapnya, diskusi itu artinya bertukar pikiran atau pendapat antara 2 orang atau lebih membahas topik masalah dengan tujuan mendapatkan pemahaman atau kesepakatan solusi bersama. Jadi kalau digabungkan, materi kita hari ini kan mengelaborasi teks rekor dalam atau melalui diskusi. Apa artinya? Ada yang tahu? Kesimpulannya? Nah, artinya kita akan mengembangkan atau memperluas teks rekor dengan menambah detail atau isi atau struktur kebahasaannya melalui diskusi begitu. Oke. Sekarang kita akan fokus ke teks rekornya nih. Di sini kita akan belajar pengertian. Dicatat juga boleh ya. Jadi Bu, pengertian, kemudian struktur, ciri, kemudian jenis. Kalian pernah dengar rekonstruksi berita? Pernah, Ibu. Nah, kira-kira kan rekonstruksi itu kan berasal dari kata rekon nih. Jadi rekon itu apa sih?
maupun kelompok. Teks ini bersifat naratif dan memiliki struktur yang jelas sehingga pembaca dapat memahami alur cerita atau kejadian yang disampaikan. Oke. Jadi udah tahu ya pengertian teks rekon ya? Sudah Ibu, tolong diingat. Kita lanjut bahas strukturnya. Di teks rekon ini sama dengan teks-teks yang lain. Dia ada strukturnya nih. Pertama ada orientasi. Kedua ada rangkaian peristiwa atau urutan peristiwa. Yang ketiga ada reorientasi. Sebelumnya pernah dengar kan ya orientasi itu apa? Ada yang mau menjawab orientasi itu apa? Betul. Yang lain ada yang mau menjawab tidak? Penyesuaian Bu. Bagus. Yang lain? Ada lagi? Cukup Ibu, itu selama ya, jadi orientasi itu berisi pengenalan peristiwanya. Biasanya dia berisi tempat dan juga waktu. Kemudian rangkaian peristiwa. Siapa yang bisa? Apa? Nah, kalau untuk rangkaian peristiwa itu berarti berisi urutan peristiwa. Nah, untuk orientasi apa? Sebelumnya pernah dengar kan ya di struktur teks-teks yang lain? Menuntut yuk. Ya, ada beberapa kesimpulan atau bagian penutup. Nah, itu bisa dibaca. Coba Okta baca struktur teks rekon. Struktur teks rekon 1. Orientasi. Bagian orientasi berisi pengenalan cerita atau keterangan cerita. 2. Urutan peristiwa. Penulis menceritakan rangkaian peristiwa secara berurutan sesuai kronologi waktu atau logika cerita. 3. Reorientasi. Bagian ini berisi penutup cerita. Penulis bisa memberikan kesimpulan, refleksi, atau pendapat pribadi tentang peristiwa yang sudah dialami. Oh, sampai di sini ada pertanyaan tentang struktur teks rekon? Cukup. Cukup Ibu. Udah. Sebenarnya kasih ya, Okta. Tepuk tangan dong untuk Okta. Kasih Bu. Nah, materi selanjutnya itu ada jenis teks rekon. Coba Kasya tolong bacakan. Jenis teks rekon ada apa aja tuh? Jenis teks rekon itu ada 3 Ibu. Ya. Yang pertama teks rekon pribadi. Terus selanjutnya baca sampai beres. Ya, teks rekon pribadi itu teks yang menceritakan kembali pengalaman pribadi seseorang Ibu. Ya, terus yang kedua ada teks rekon Faktual Ibu. ya. Teks rekon faktual itu berisi cerita yang berdasarkan fakta atau peristiwa nyata. Ketiga, Teks rekon imajinatif. Teks rekon imajinatif itu berisi cerita yang bersifat fiksi atau rekaan yang bersumber dari daya imajinasi penulis Ibu. nah di jenis teks rekon ini kan ada yang mendapatkan kata kunci tidak dari pengertiannya. Kalau teks rekon pribadi kata kuncinya apa? Pengalaman pribadi. Ya. Kalau faktual berdasarkan Peristiwa nyata. ya. Kalau imajinatif Rekaan fiksi Ibu. ya. Rekaan fiksi. Jadi kalau untuk teks rekon pribadi dia berdasarkan pengalaman pribadi. Contohnya liburan semester lalu aku
jenis teks ini? Saya Bu. Kenapa Antica? Jadi apa bedanya jenis teks rekon sama teks imajinatif? Oh, maksud Antica mungkin bedanya teks rekon imajinatif dengan teks narasi biasa itu apa ya? Iya gitu Bu. Bagus. Pertanyaannya menarik. Tepuk tangan dulu dong buat Antica. Mati lagi dia ya. Apa sih bedanya? Nah, memang teks rekon imajinatif ini sering disamakan dengan dongeng atau cerita-cerita biasa. Tapi bedanya nah, kalau misalnya di teks rekon imajinatif itu dia berfokus di urutan kejadian atau di kronologinya. Tapi kalau misalnya teks narasi biasa itu dia tidak berfokus untuk fiksi atau bersifat fiksi atau rekaan yang berdasarkan imajinasi dari pengarang. Ada yang mau bertanya tidak dari jenis teks ini? Saya Bu. Kenapa Antica? Jadi apa bedanya jenis teks rekon sama teks imajinatif? Oh, maksud Antica mungkin bedanya teks rekon imajinatif dengan teks narasi biasa itu apa ya? Iya gitu Bu. Bagus. Pertanyaannya menarik. Tepuk tangan dulu dong buat Antica. Mati lagi dia ya. Apa sih bedanya? Nah, memang teks rekon imajinatif ini sering disamakan dengan dongeng atau cerita-cerita biasa. Tapi bedanya nah, kalau misalnya di teks rekon imajinatif itu dia berfokus di urutan kejadian atau di kronologinya. Tapi kalau misalnya teks narasi biasa itu dia tidak berfokus untuk menceritakan ulang, tapi hanya fokus bertujuan untuk memberikan hiburan biasa gitu. Jadi kan kalau misalnya urutan teks rekon ini kan mulai dari orientasi, kemudian rangkaian peristiwa sampai akhir orientasi. Tapi kalau teks narasi yang lain itu biasanya mereka mulai dari orientasi, kemudian sampai ke komplikasi, akhirnya kodam. Gitu bedanya. Bisa paham? Apa mau nanya lagi? Ada yang mau nanya lagi tidak?
tidak ciri-cirinya yang di dalam orientasi tadi? Apa? Menceritakan kembali peristiwa masa lalu. Ya, kemudian ada keterangan pada waktu. Kemudian ada kata kerja Aksi. ya aksi. Ya benar ya. Ya itu apa? Menyanyi. Ya boleh kasih ikut lagi. Makasih ya. Oke, sekarang operat. Sini sampai sini ya. Yang pagi itu aku datang lebih awal untuk berlatih. Ketika lomba dimulai, aku merasa gugup. Tetapi teman-temanku memberi semangat. Aku menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi dengan penuh percaya diri. Setelah semua
dalam diskusi. Nah, nanti minggu depan itu kita mulai praktiknya. Nanti ibu bagi kelompok. Setelah itu nanti ibu pilih moderatornya siapa. Nanti dari kalian menyiapkan teks rekon, kemudian memberikan pendapat nih tentang teks rekon yang sudah kalian temukan. Nanti setelah itu teman-teman yang lain boleh menanggapi setelah semua yang presentasi di depan sudah menjelaskan. Nanti di akhir baru moderatornya menyimpulkan. Paham ya buat tugas atau kegiatan kita minggu depan? Paham, Ibu. Mungkin itu saja ya. Pesan ibu nih, ibu punya kata-kata hari ini. Apa tuh? Nanti bilang paham ya. Tentang belum tentang teks rekon. Dari kisah masa lalu kita belajar untuk melangkah lebih baik di masa depan. Paham. Oke, mungkin bisa doa di akhir juga ya. Ketua kelasnya boleh pimpin. Baik, sebelum mengakhiri belajar pada hari ini, mari kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Jadi, ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir. Dan nanti jangan langsung dilupakan ya materinya, diulas kembali di rumah. Untuk teman-teman yang belum hadir, semoga nanti pertemuan berikutnya bisa hadir. Diberitahukan kalau misalnya minggu depan atau pertemuan depan kita akan diskusi bersama. Itu saja dari ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini pelajaran siapa? Udah, Ibu. Pak, Ini itu ada Pak Wasmas mau ngasih arahan itu loh. Oh, olahraga. Iya kayaknya, Bu. Buat minggu depan itu loh buka ya Bu. Semangat ya. Sudah ibu pulang dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu, hati-hati jalan ya Bu. Ibu handphonenya kita. Oh iya, makasih Abica. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktadili Wardani dengan NPM 2313041040. Di sini saya sebagai observer lisan dari nama calon guru Anissa Bella Safitri dengan NPM 2313041078 pada tanggal 10 Oktober tahun 2025 waktu atau pukul 11.12 WIB dengan topik mengelaborasi teks rekon pada kelas 9 semester 1. Pada keterampilan menjelaskan bagian kejelasan, yang pertama, guru sudah berhasil untuk menyadari adanya keterbatasan perbendaharaan kata-kata dan ungkapan yang dimiliki siswa. Maka dari itu, guru tidak menggunakan kalimat yang berbelit-belit. Yang kedua, guru telah berhasil menghindari penggunaan kata-kata yang meragukan dan yang dilebih-lebihkan. Lalu pada bagian penggunaan contoh dan ilustrasi, guru telah berhasil untuk memberikan contoh yang cukup untuk menanamkan pengertian dalam penjelasannya. Lalu guru telah berhasil menggunakan contoh yang relevan dengan sifat dari penjelasan itu. Lalu yang selanjutnya, contoh yang digunakan oleh guru telah sesuai dengan usia, pengetahuan, dan latar belakang siswa. Lalu pada bagian pengorganisasian, guru belum menunjukkan dengan jelas pola atau struktur sajian, khususnya hubungan antara contoh-contoh dan generalisasi. Lalu guru sudah berhasil memberikan ikhtiar butir-butir yang penting baik selama pelajaran maupun pada akhir pelajaran, dan bila perlu memberikan penjabaran tambahan. Lalu guru belum berhasil untuk mengadakan variasi suara dalam memberikan penekanan pada hal-hal penting dalam penjelasannya. Setelah itu, guru telah memberikan butir-butir penting dalam penjelasan yang diberi tekanan dengan cara mengulanginya, mengatakan dalam kalimat lain, atau menyebutkan satu demi satu seperti 1, 2, dan seterusnya. Lalu yang selanjutnya, penekanan
Yang berbeda diberikan pula dengan mimik, isyarat, ataupun dengan gerakan selama pembelajaran berlangsung. Lalu yang selanjutnya, guru belum berhasil untuk memberikan tekanan yang juga diberikan dengan menggunakan gambar-gambar, demonstrasi, atau benda yang sebenarnya. Pada poin balikan, guru telah berhasil atau telah melaksanakan kegiatan untuk mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman, minat, atau sikap siswa tentang relevansi atau penggunaan penjelasan tersebut, dan guru menggunakan balikan itu untuk menyesuaikan ketepatan atau mengubah maksud penjelasan tersebut. Baik, mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.